Tribuners, jumpa lagi bersama saya Desi Aswan, spesial sekali di studio Tribun Timur. Kita sudah kedatangan dua sosok milenial. Di samping kiri saya ini, gimana apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Mungkin kalau dibuka maskernya, Iya. para Tribuners sudah Lebih tidak dari- asing lagi dengan kedua sosok ini. Luar biasa, viral di mana-mana. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini ada komisaris dari Bank Syariah Mandiri. Bapak atau kakak ini saya panggil ya? Kakak aja daeng ya. Kak Arif Rosyid. Ya, Tepuk tangan dulu dong yang ada di sini. Ya, kebetulan kita ada 3-4 orang lah. Kemudian ada anggota DPRD Sulawesi Selatan. Kakak atau bapak juga ini saya panggil? Kakak dong, Ya, atau- kakak. Tua banget. Ketuaan ya, padahal milenial semua. Di sini ada Kak Ismail Bahtiar. Tepuk tangan lagi dong. Ya. Terima kasih. Satu tepukan, dua tepukan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Sibuk sekarang menjadi relawan penanganan gugus tugas COVID-19. Dan saat ini ada di Kota Makassar. Gimana perasaannya hari ini mungkin? Dari Ya, Kak Arif dulu. Alhamdulillah ya, karena gara-gara COVID-19 ini baru tahun ini kita nggak mudik ya. Biasanya sholat Id di Goa saya, karena kebetulan Bapak Ibu masih di Goa. Tapi karena COVID-19 ini terpaksa bahkan sholat Id pun tidak ya. Tapi alhamdulillah saya kira ini hikmahnya dengan pemberitaan yang begitu tadi viral tentang Sulsel ini berada di peringkat 3. Ya. Sehingga kita dapat penugasan gitu buat ya turun bantu Sulsel lah, gimana biar insya Allah Sulsel segera keluar ya dari pandemi COVID-19 ini. Kalau dari Kak Ismail Bahtiar sendiri, Kalau saya memang tidak kemana-mana di Makassar. Jadi sambil mendampingi relawan COVID ya? iya benar mendampingi relawan COVID dan mengikuti anjuran beliau. Jadi memang selama ini semenjak adanya COVID saya rutin intensif komunikasi ke Kak Arif, memberikan dan beliau banyak memberikan masukan-masukan, dan terus terang ini jadi semangat tersendiri Iya. buat kita di Sulsel kedatangan beliau, dan lagi beliau bawa teman-teman influencer yang lainnya. Malam sempat kita buat kegiatan deklarasi milenial bahagia bersama Nake Peduli COVID. Itu alhamdulillah dihadiri oleh puluhan dan banyak simpatisan juga. Sepertinya kepedulian milenial Makassar untuk melawan COVID itu sangat besar, dan inilah yang kemudian kita ingin gaungkan sehingga harapan kita bisa cepat-cepat keluar dari masalah ini. Apalagi sebelumnya Sulsel kan sempat berada di posisi kedua tertinggi untuk konfirmasi positif COVID-19-nya di Indonesia ya. Oke, ini menjadi tugas PR para media dan influencer mungkin. Ini keduanya kan bisa dibilang merupakan influencer juga, sosok milenial. Ada beban tersendiri nggak, apalagi di tengah pandemi seperti ini? Mungkin dari Kak Arif? Yang pertama, setiap perubahan besar bangsa ini, dan saya kira juga di dunia, itu selalu anak muda yang jadi pelopornya. Jadi sekali lagi, perubahan besar yang terjadi di bangsa ini, di republik ini, itu selalu kaum muda yang di depan gitu. Nah, sehingga bagi saya momentum COVID-19 ini juga adalah momentum yang besar untuk melahirkan anak-anak muda yang punya progresivitas ya, punya kepedulian gitu. 1908, 28, 45, 66, 98 semua digerakkan oleh anak muda. Dan 2020 kita sedang peroleh bencana alam, bencana non alam ya, COVID-19 ini yang semua negara di dunia ini mengalami kegagapan menghadapinya. Apalagi Makassar dan Sulsel gitu. Jadi menurut saya ini tanggung jawab besar, ini tanggung jawab sejarah kita anak muda untuk bisa terlibat bersama-sama dalam memutus transmisi penyebaran COVID-19 ini. Sekali lagi, ini momentum besar, momentum ini nggak akan datang mungkin sekali, momentum ini cuma datang sekali seumur hidup ya. Kita berdoa nggak terulang lagi. Amin. Dan saya kira sekali lagi ini kesempatan yang besar untuk menunjukkan bahwa anak muda Makassar, anak muda Sulsel punya peran yang begitu besar terhadap pemutus transmisi COVID-19. Benar sekali. Kalau untuk Kak Ismail Bahtiar, apalagi sebagai sosok legislator muda nih, aktif juga bersosial media, apakah selalu mendapat istilahnya informasi-informasi dari anak muda Kota Makassar lainnya lewat DM Instagram mungkin, komentar-komentar mungkin, seperti Hampir apa? setiap hari dan setiap saat ada saja yang masuk. Tetapi saya melihatnya bahwa sebenarnya mereka memberikan komentar, mereka memberikan masukan adalah bentuk kepedulian. Jadi kita sama sekali nggak boleh menilai dari aspek tidak baiknya.
tapi kita melihat bahwa sebenarnya anak-anak muda ini, teman-teman milenial ini ingin melihat kota ini baik, ingin melihat Makassar cepat pulih, ingin melihat Sulawesi Selatan cepat baik. Dan saya sangat meyakini, saya sangat optimis sekali, saya sangat percaya sekali bahwa dengan kolaborasi yang sedang digaungkan hari ini, kita kehadiran Dr. Tirta dan terlebih ke Arif Rosyid ikut mensupport ini sebagai bagian daripada gugus tugas nasional, kami sangat yakin, kami sangat optimis insya Allah kita akan cepat keluar. Dan satu harapan kami, kehadiran kami ke Tribun hari ini dan safari ke beberapa media, ingin melihat bahwa suportif itu terbangun dari mana saja. Jadi akademisi ada, medianya ada, masyarakat luasnya ada, influencer pun ikut terlibat. Sehingga masyarakat tidak perlu resah, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa pemerintah gagap. Sebenarnya tidak. Pemerintah hari ini sudah berjuang mati-matian. Pemerintah hari ini sudah mengerahkan semua apa yang dimiliki. Dan saya ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa kita harus mengapresiasi. Artinya apa yang kita lihat di pemberitaan media selama ini, kita juga tidak boleh serta-merta langsung menangkap sebagai satu pandangan spesifik. Tetapi lebih daripada itu, ada begitu banyak nilai yang kemudian kita ingin sebarkan bahwa karena ini adalah terdampak di kita semua, maka ini tugas kita bersama. Kita mau bahagia bersama. Jadi istilahnya ini semua saling berkontribusi untuk menangani virus corona ini ya. Wajib itu. Kata Pak Doni itu konsep pentahelix ya. Jadi pemerintah, media, akademisi, masyarakat kayak kita-kita ini yang dianggap influencer tadi, relawan dan seterusnya, dan yang paling signifikan pengaruhnya ya media. Makanya kesadaran itu yang mengajak saya dan teman-teman, saya memaksa Dr. Tirta untuk datang ke Makassar khususnya untuk berkunjung ke Tribun. Oke, mungkin Tribuners juga pada penasaran tentang visi sebenarnya apa sih visi dari relawan, apalagi sebagian besar dari mereka merupakan influencer. Nah, misinya khusus untuk di Sulawesi Selatan. Tentu kita berharap segera COVID-19 puncak, kita akan segera berada di puncak penyebaran itu, dan setelah itu kita berupaya untuk menurunkan dan sehingga membuat ini landai. Bahwa ini dihilangkan kan kita harus menunggu penemuan antivirusnya kan, gitu. Sehingga kedisiplinan kolektif itu harus kita lakukan secara bersama. Nah, sekali lagi peran 5 tadi itu yang menjadi sangat signifikan. Kita terus-terusan, jangan pernah capek, jangan pernah lelah ya. Kita harus terus berjuang untuk memutus transmisi penyebaran COVID-19 ini. Ada sekitar 30% masyarakat yang kena dampak, dan itu tulang punggungnya adalah tenaga kesehatan. Tapi kita tidak lupa bahwa ada 70% masyarakat yang belum kena dampak. Nah, kita bertugas untuk memutus transmisi itu. Kita membuat yang sakit menjadi sehat, dan membuat yang sehat tetap sehat. Saya kira itu visi kita. Kalau dari Kak Ismail Bahtiar sendiri, apalagi mungkin kembali bertemu lagi dengan Kak Arif Rosyid yang merupakan salah satu putra Sulsel. Dua-duanya ini putra kebanggaan Sulsel ini. Gimana? Kalau bertemu beliau ini jadi spirit tersendiri sebenarnya. Berasa recharge kembali. Pas beliau kabarin mau datang ke Makassar, sebelum ada info saya sudah WA duluan, Kak, katanya mau ke Makassar ini. Saya bilang insya Allah ini bakal selesai, dan misi besar kita, saya ini tertanam sekali dalam kepala saya bahwa ini harus tuntas cepat, harus selesai cepat, dan memang butuh kerjasama, sehingga tagline bahagia bersama itu benar-benar bisa kita rasakan. Ya, kita berharap dengan kita beradaptasi di kehidupan yang normal, yang kita kenal dengan new life normal, benar-benar bisa memberikan implementasi secara luas kepada semua masyarakat, sehingga tidak perlu lagi ada kekhawatiran, keresahan, ada simpang siur informasi berita yang tersebar di masyarakat yang membuat konflik itu tersebar di mana-mana. Ini tidak kita inginkan. Sehingga ya saya merasa bahwa misi ini tentu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kita butuh Tribun, kita butuh teman-teman yang lain, dan yang terpenting adalah jangan sampai kemudian kita menganggap bahwa masalah ini sudah selesai. Kita, kalau kata Kak Arif, jangan pulang sebelum merdeka kan. Jadi harus benar-benar memerdekakan diri daripada peran melawan COVID ini. Oke, sedikit. Mungkin kalau kita berbicara tentang strategi sudah terlalu banyak ya sejak awal virus corona ada di Indonesia pada Maret lalu, itu strategi pun selalu digaungkan dan dilaksanakan. Nah, ada strategi baru tidak? Khususnya mungkin para relawan COVID. Saya bilang ke beberapa orang bahwa Sulsel ini hampir sama dengan apa yang terjadi di Jakarta waktu itu. Begitu pandemi COVID-19 ini, Pak JK, saya ditelepon Pak JK untuk bantu full di Dewan Masjid, dan setelah itu saya dilibatkan juga, saya diundang kembali sama beliau untuk ikut rapat di Satgas ya COVID. Waktu itu baru ditunjuk Pak Doni sebagai Kepala BNPB, dan waktu itu saya melihat masalahnya itu masalah komunikasi ya,
masalah transparansi, masalah koordinasi dan lain-lain. Dan itu bisa kita urai kalau ada kebersamaan. Ada sikap saling percaya antar satu sama lain. Nah, itulah yang kita lakukan hari ini. Kita melibatkan sebanyak-banyaknya teman-teman, mengajak sebanyak-banyaknya pihak gitu untuk berkontribusi sama-sama dalam memutus transmisi COVID ini. Artinya kita orkestrasi semua potensi yang ada. Jadi kalau selama ini mungkin kita jalan masing-masing, pemerintah jalan sendiri, milenial jalan sendiri. Nah, saatnya sekarang tadi Maid bilang kita bahagia bersama. Kita hadapi COVID-19 ini dengan penuh kebahagiaan. Karena kalau berita-berita yang selalu kita dapatkan itu berita-berita yang negatif, itu akan sangat mempengaruhi imunitas kita. Sehingga karena imunitas kita drop, maka kita akan mudah terserang itu. Tapi kalau kita hadapi ini dengan gembira, ya relawan gembira, pemerintahnya gembira, medianya gembira, tokoh akademisinya gembira, saya kira insya Allah segera kita akan turunkan puncak dari COVID-19 di Sulsel Makassar. Jadi kalau ada strategi baru menurut saya sih nggak ada. Kita gotong royong aja, bareng-bareng, bahagia bersama. Kalau dari anggota dewan sendiri nih, kira-kira strategi apa yang mungkin belum sempat diperbincangkan tapi di meja Tribun Timur? Jadi bisa ada dua sebenarnya tadi. ya. Satu ke Arif secara umum sudah disampaikan Ya. ke Arif, tapi kalau saya ingin bilang bahwa dua kata kunci KPI yang harus kita pegang, pertama adalah kontribusi, kedua adalah kolaborasi. Jangan sampai kita terlepas dari dua ini. Kalau kontribusi kita nyata, masif, dan kemudian ini kita kolaborasikan, Ya. teman-teman tidak bekerja dan jalan masing-masing, tapi ada kita dalam satu lingkup kerja yang sama, ikut mensupport pemerintah, ditambah media yang memaksimalkan ini dalam bentuk pemberitaan yang maksimal, yang positif, sehingga masyarakatnya senang, insya Allah ini cepat selesai. Kalau kata saya, kita tidak perlu tunggu Juli, tidak perlu tunggu Agustus, insya Allah case ini akan cepat melandai. Dan kita akan benar-benar bisa ada pada era hidup new normal yang benar-benar bisa buat kita tidak perlu pusing lagi, stres lagi, sampai kalau kata Karim ya, imun kita drop, jangan sampai. Karena sebenarnya kan hal ini sederhana. COVID-19 ini adalah kehidupan normal yang sebenarnya sangat sederhana. Pakai masker, seperti yang kita lakukan hari ini. Yang kedua, rajin cuci tangan. Dan yang terpenting adalah physical distancing. Itu saja kata kuncinya sebenarnya. Jadi memang penerapan itu apalagi sudah disosialisasikan ya kepada masyarakat. Betul. Selama 3 bulan ini menggunakan masker, Betul. pastinya harusnya Tribuners juga senantiasa melakukan hal itu. Ya. Mungkin pertanyaan terakhir untuk kedua sosok yang mungkin dikagumi juga buat para Tribuners. Ya. Amin, amin. Ini banyaknya berita-berita buruk tentang Sulawesi Selatan, apalagi tentang masalah COVID-19 di masyarakat. Ada yang sampai mengambil paksa jenazah yang katanya terinfeksi virus corona, ada juga yang memilih untuk memulangkan diri sendiri. Mungkin dari pandangan dari Kak Arif dan juga Kak Ismail itu seperti apa? Awalnya saya terpanggil ke sini itu sebenarnya karena tersinggung ya. Saya dikirimin berita-berita itu oleh Pak Jenderal Doni ya. Saya langsung ambil inisiatif, Pak, 1-2 hari ini saya ke Makassar, Pak. Karena saya merasa sebagai orang Makassar, sebagai orang Sulsel, juga ikut terpanggil lah ya. Kok daerah saya, Sulsel Makassar, yang saya tahu masyarakatnya itu ramah-ramah, hangat-hangat, itu jadi perbincangan nasional yang kemudian itu seperti menampar kita semua. Gitu. Sehingga saya mengajak semua teman-teman saya, kawan-kawan saya untuk, ayo kita sama-sama tersinggung. Gitu. Jangan buat malu kita ini. Kita harus ada di berita-berita nasional itu dengan berita-berita yang membahagiakan. Berita-berita yang positif, berita-berita yang menggembirakan gitu. Sehingga sekali lagi itu nggak bakalan kita bisa dapatkan tanpa kesadaran secara kolektif gitu. Bukan cuma sekedar tindakan ini, kita pakai masker, kemudian cuci tangan dan lain-lain, tapi pikiran kita juga harus ke sana gitu. Kita harus dengan rendah hati gitu ya, mengakui kesalahan kita sama-sama kalau kita salah, dan kemudian mulai menebarkan virus-virus kebaikan. Saya alhamdulillah sejak awal pandemi ini sampai hari ini terus melakukan itu. Saya bergerak dari pasar ke pasar, dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid ya. Setelah ini saya ke masjid bareng Pak Wagub, kita dorong bagaimana masjid berfungsi sebagai epicentrum virus kebaikan. Jadi semua tempat sekarang harus kita sasar, semua orang semua harus kita ajak untuk menebarkan pesan-pesan positif. Dengan seperti itu saya kira sekali lagi kita akan segera keluar dari pandemi COVID-19. Jadi karena ketersinggungan saya kira kita semua ini bahasanya Makassarin apa? Siri napace ya. Jadi kalau kita sirik semua dengan apa yang terjadi di Makassar ini, pace pun kita lakukan gitu. Jadi saya kira itu saya mengajak untuk kita menegakkan kembali budaya sirik napace itu. Kalau rencana Kak Arif Rosid sendiri berapa lama di Makassar? Saya insya Allah pulang besok,
tapi akan terus memonitor. Kita kemarin sudah buat WhatsApp group dan lain-lain. Setelah itu insya Allah kita akan terus monitor. Ada Bung Ismail di sini, ada teman-teman lain. Kita punya relawan milenial Makassar. Sebentar lagi kita akan punya mungkin relawan milenial Sulsel ya. Dan relawan kelompok-kelompok relawan ini yang akan selalu kita monitoring. Kalau dibutuhkan kembali insya Allah kita siap 24 jam. Sejauh ini sudah berapa banyak tempat yang didatangi selama pada saat di Makassar? Alhamdulillah sudah banyak sekali ya, karena sejak awal saya ngatur waktu ini begitu efektif ya. Sejak tiba sambil terus kontak dengan teman-teman via telepon. Jadi kalau ditanya berapa banyak saya agak lupa-lupa juga, tapi sehari itu bisa sampai 10 tempat kali ya kita datangin. Kalau menelpon udah nggak kehitung lah orang-orang Kalau yang dari Tribun Timur sendiri ini sudah habis dari mana saja nih? tadi sebelum ini kita ke kampus ya, Dan kita ke media rumah visit sakit, kemudian ke beberapa tempat ke media juga ya. Apalagi tadi ya, sempat ke tempat makan juga tadi ya, kita edukasi juga di sana ya sambil makan tentunya. Ketemu teman-teman medis juga tadi sempat Ya, pagi. kita menghibur lah teman-teman medis yang selama ini difitnah juga atau dikena serangan hoax juga kan, bahwa ngambil duit lah apalah segala macam. Padahal saya tahu teman-teman itu sampai hari ini juga masih masih kesulitan lah gitu. Jadi itu tadi kita harus adil juga dalam pikiran. Kalau kita nggak tahu faktanya ya jangan kita ikut-ikutan share berita-berita yang nggak bertanggung jawab. Oke, kalau dari Kak Ismail Bahtiar sendiri, masih tentang pertanyaan yang tadi, bagaimana pandangannya terkait berita-berita yang beredar tentang penanganan COVID di Sulsel, termasuk juga ya tadi pasien PDP yang langsung dibawa oleh keluarganya dan lain-lain. Silakan Kak. Pertama, kita harus meyakini dan percaya bahwa tidak ada pemerintahan yang mau lihat masyarakatnya sengsara. Tidak ada sama sekali. Pasti pemerintah melaksanakan yang terbaik, ingin melihat bagaimana semua rakyatnya cepat tertinggal dari masalah ini. Nah, persoalan yang kemudian muncul, begitu banyaknya insiden-insiden yang tidak kita inginkan terjadi, tidak terlepas sebenarnya daripada peranan-peranan sosial media yang mungkin boleh jadi ini adalah bagian daripada dinamika dalam berkehidupan. Sehingga kalau saya secara prinsip ingin menyampaikan ke teman-teman bahwa marilah kita percaya, meyakini bahwa pemerintah sudah berbuat yang maksimal, tugas kita ikut mensupport, tugas kita ikut mengapresiasi, dan tugas kita mengambil bagian. Kita jangan mau menjadi objeknya, tapi mari kita sama-sama menjadi subjek, mari kita sama-sama menjadi orang yang kemudian ikut terlibat, orang yang ikut peduli, sehingga masalah ini bisa cepat selesai. Karena saya meyakini bahwa dengan adanya pemerintah yang mendapat support yang masif, bukan hanya influencer, bukan hanya teman-teman milenial, bukan hanya masyarakat yang di kalangan tertentu, tapi semua lapisan masyarakat. Artinya harapan inilah yang kemudian bakal menjadi kapal besar buat kita semua, sehingga kita akan cepat berlayar dari masalah COVID ini. Insya Allah. Oke, mungkin terakhir satu pesan buat para masyarakat yang masih lalai mungkin dalam istilahnya menerapkan pola hidup sehat, hal terkecil saja menggunakan masker, dari Kak Arief. Insya Allah dengan kedisiplinan ya, dengan kerendah hatian kita semua, kita harus bisa belajar ya, kita harus bisa mengakui bahwa kita sedang kena musibah bencana COVID-19. Sehingga dampak yang terjadi ini bisa kita cepat segerakan kalau kita menyadari itu. Jadi sekali lagi saya mengajak semua, kita tadi gerakannya teman-teman ini Nake Peduli COVID. Jadi siapapun teman-teman datang dari beragam latar belakang, kita punya kesadaran yang sama. Karena kita semua ini, jadi COVID-19 ini nggak kenal profesi gitu, nggak kenal usia ya. Kalau kita kena ya pasti bakalan kena dampaknya, sehingga kita harus segera memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan disiplin pribadi dan disiplin kolektif. Kak Ismail? Saya hampir setiap hari telepon ke ibu, nanya gimana kabarnya segala macam. Bentuk kekhawatiran juga sebenarnya, karena beliau sudah tua ya. Dan ada satu pesan yang selalu beliau sampaikan, pada saat saya sosialisasi ke beliau kadang-kadang memberikan edukasi, beliau selalu sampaikan, kita yang hati-hati nak, jangan ki macapa. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat Sulsel, bahwa jangan ki macapa dengan ini COVID. Harus betul-betul disiplin, harus betul-betul memahami dan patuh dengan semua anjuran pemerintah. Menggunakan masker, physical distancing, dan menghidupi semua anjuran new normal life dengan rajin mencuci tangan. Karena saya meyakini sekali bahwa dengan 3 prinsip sederhana ini, insya Allah kita tidak akan pernah terpapar. Itu aja kata kuncinya.
Terima kasih banyak atas kunjungannya juga ke Tribun Timur. sama-sama. Perbincangan yang sangat luar biasa sekali dan mudah-mudahan juga mencerahkan Tribunars yang ada di rumah. Dan jangan lupa juga buat kalian yang telah nonton tayangan ini untuk like, share, dan subscribe. Ya, ada mungkin bantuan like, subscribe-nya supaya harus teman-teman dong, harus followersnya dong. bisa disampaikan Like, apa juga. tadi? Like, share, Share and and subscribe. subscribe. dan kebetulan ada tiba-tiba ada Dokter Tirta juga di sini. Nanti kita coba minta tanya-tanya juga sama Dokter Tirta di tayangan selanjutnya. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama para narasumber saya. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.